Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita baca kelanjutan pada pasal yang berikutnya, yaitu tentang salat. Sahih? Wa dalilu salat. Sahih? Al-an wa dalilu siyam atau salat? Siyam atau salat? Sahih. Baik. Iqra' ya Syekh. Iqra' ya Syekh. Tafadhal. Qala al-Imam Muhammad at-Tamimi. Nah, qala Imam Muhammad at-Tamimi. Qala al-Imam Muhammad at-Tamimi wa dalilu siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilul hajji qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asbab. Wa amma qaul Imam Muhammad at-Tamimi rahimahullah taala, adapun ucapan beliau wa dalilus siyam, dan dalil yang menunjukkan puasa adalah ibadah. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala ay dalilu wujubihi, dalil tentang wajibnya berpuasa. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu as-siyam. Kutiba ay furida, kutiba yakni furida, diwajibkan atasmu as-siyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang datang sebelum engkau agar engkau bertakwa. As-siyam ma'khudatun min shoma yasumu shauman. Ma makna as-siyam? Al-imsak. Diambil dari kata-kata shoma yasumu siyaman au shauman, artinya adalah menahan dari sesuatu. Faham? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Maryam. Apa kata Maryam? Inni nadartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk tidak berbicara. Shaum artinya menahan diri. Termasuk menahan diri dari tidak berbicara, berarti maknanya apa? Shaum. Wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang datang sebelum kalian, fihi fawaid, ada beberapa faedah yang bisa diambil. Iqra' ya Aba Zaid. Awalan, فقامت الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة. ahamiyatus siyam, pentingnya puasa. Faedah yang pertama, pentingnya puasa. Haitsu faradallahu azza wa jalla al-umami min qablina, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bukan hanya pada kita, juga pada umat yang datang sebelum kita. Hada yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu, itu menunjukkan bukti akan cintanya Allah kepada ibadah apa? Puasa. Puasa itu disukai oleh Allah. Wa annahu lazimun likulli ummatin, maka sebab itu ibadah puasa itu berlaku pada tiap-tiap umat. Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW.
Berarti umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepadanya juga telah diwajibkan untuk apa? Berpuasa. Maka puasa perkara yang afdal. Perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Di antara perkara yang sunnah berpuasa di bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa ya, kawan? Yang disepakati pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang para ulama berbeda pendapat tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, dikarenakan ada ucapan Nabi yang menyebutkan idza dakhala asr min Dzulhijjah, bila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Summa arada ahadukum ayyasuma tis'an. Lalu seorang di antara kalian kepingin berpuasa 9. Atau kama qala alaihi wasallam. 9 di sini sebagian ulama mengartikan apa? 9 hari. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ala kulli hal jumhur ulama berpendapat boleh. Tanggal 1 hingga tanggal 9. Imam Ahmad berpendapat boleh dia memilih mana yang dia mampu. 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 1, 3, 5 atau apa yang dia mampu. Setidaknya berpuasa di tanggal berapa ya, kawan? 9. Ada yang tahu keutamaan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah? Apa keutamanya? Menghapuskan dosa apa? Setahun sebelum apa sesudah? Sebelum dan barakallahu fikum. Jadi jangan lupa nanti tanggal 9 berpuasa ya. Kita insya Allah jatuh pada hari apa ya, kan? Tahun ini jatuh pada hari Arbi'a ya, hari Rabu insya Allah. Ajak anaknya berpuasa. Karena ini amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanian, Iqra. Abu Laila. Mawjud? Abu Laila mawjud? Tafadhal. Sanian. Wal abdan. Santa. Iqra ya aba. Tarjim ya aba Dafiyah. Antum enggak punya bukunya? Antum harus punya bukunya. Tak apa-apa, pinjam, baca. Yang kedua, terjemahkan. Kedua, keringanan yang diperoleh Rasulullah SAW, yang mana puasa tidak saja diwajibkan atas mereka sendiri, yang mungkin puasa tersebut adalah sebab bagi ibadah badan. Naam, at-takhfifu ala hadhil ummah. Diringankannya atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu inna lam tukallafu wahdaha bisyami. Bukan hanya umat Nabi yang diberikan beban untuk apa? Melaksanakan syariat puasa, alladzi qad yakunu fi masyaqqa 'alal nufusi wal abdan. Di mana puasa itu jelas menimbulkan rasa berat pada jiwa dan anggota tubuh. Apa yang diringankan bagi Nabi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasa dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Cukup. Bahkan di perjalanan diperbolehkan kaum muslimin tidak berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Salisan. Yang ketiga, Ustaz Yusuf mawjud? Ustaz Yusuf mawjud? Tak? Baik, Iqra antum ya Syekh. Salisan. الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. Nah, tarjim ya akhi. Antum. 3. Ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan beberapa keutamaan baginya melebihi yang telah diberikan kepada umat tersebut. Iya, kalimat kama kutiba alal ladina min qablikum ini memberi faedah al-isyarah. Ada sebuah isyarat ila anna Allah Ta'ala kepada bahwa Allah yang Maha Tinggi itu akmal li hadil ummah din, telah menyempurnakan agama ini untuk umat. Itu apa? Haitsu akmala lahal fadail allati sabaqat li ghairiha. Allah telah sempurnakan keutamaan atas umat yang datang sebelumnya, pada asalnya ibadah itu pun mereka melakukannya. Artinya
Yang dilakukan oleh umat terdahulu dilakukan pula oleh umat sekarang, cuman keutamaannya jauh lebih tinggi yang dilakukan oleh umat yang datang belakangan. Yaitu umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya Nabi Musa salat mereka lebih banyak dibandingkan salatnya umatnya Nabi Muhammad. Tapi lebih utama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya Musa alaihi salam. Faham tuh? Nah, kaumnya Nabi Isa, Musa, mereka melaksanakan ibadah, tapi peribadatan mereka tidak lebih utama dibandingkan peribadatan yang oleh siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan keutamaan umat Islam atas umat-umat yang lainnya. Apa maksudnya? Bersyukur ya ikhwan. Kita hidup di akhir zaman menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur. Umat ini dimuliakan atas umat-umat yang lainnya. Walaupun kita mengetahui bahwa keadaan umat ini semakin jauh dari Rasulullah SAW, semakin sebagian mereka jauh daripada apa? Agama itu sendiri. Ala kulli hal, umat ini pada umumnya lebih utama dibandingkan umat yang datang sebelumnya. Summa, kemudian qaul Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka Imam Al-Utsaimin mengatakan tentang ayat ini, bayyanallahu azza wa jalla fi hadhil ayah hikmatus siyam. Pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 ini, Allah memberikan penjelasan. Allah azza wa jalla pada ayat ini menjelaskan hikmah berpuasa. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa. Ay tattaqun Allah bisiyamikum. Engkau bertakwa kepada Allah dengan puasa kalian. Qala Imam Ahmad, inna a'malas salihat hiya taqwa. Amalan soleh itu adalah apa? Ketakwaan. Jadi kalau seandainya dalam Al-Quran ada ayat disebutkan kalimat fattaqullaha bergabung dengan kalimat wa'malus solihat, maka artinya bertakwa di sini bertauhid. Amal soleh di situ artinya amal yang ikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan dengan kalimat la'allakum tattaqun tidak dibarengkan dengan kalimat beramal, maka makna takwa di sini adalah makna takwa di sini adalah amal apa? Amal soleh. 6 katanya. Ay tattaqun Allah bisiyamikum. yakni bertakwalah engkau kepada Allah dengan cara puasa kalian lakukan karena Allah. Wa ma yatarattabu alaihi min hisalit taqwa. Wa qad asar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhil faida biqauli man lam yada' qaula az-zur wal amila bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Bersama dengan itu pula buah takwa itu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari puasa itu takwa kepada Allah taala itu terlihat pada ucapan Nabi yang mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan ia melakukannya maka tidak ada bagi Allah hajat untuk memberi pahala karena ia meninggalkan makan dan minumnya saja. Berarti fafillah buah takwa itu apa ya kawan? Salah satunya terlihat dari mana? Sidqul lisan, jujurnya perkataan. Istiqamatul lisan, lurusnya lisan. Nabi SAW berkata dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, idza asbaha ibnu Adam, bila anak Adam telah bangun di pagi hari, tukaffiru kullu a'dha'i jasadihi ilal lisani, semua anggota tubuhnya akan mengadu kepada lisan. Semua anggota tubuhnya akan mengadu kepada Islam. Ittaqillah fina, bertakwalah engkau kepada Allah demi kami. Maksudnya, tolong wahai lisan, kamu hendaklah bertakwa kepada Allah
agar kami bisa menjadi benda yang baik. Ini loh ya kawan, lihat. Padahal Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, kalau buruk, buruklah seluruh keadaan tubuhnya. Ala wahyil qalb, ketahuilah dia adalah apa? Hati. Tapi Nabi menyebutkan tiap pagi hari anggota tubuh seorang anak Adam akan mengadu kepada siapa? Lisan. Berarti qalbu bergantung dengan apa? Lisan. Makin baik lisannya, insya Allah makin baik hatinya. Makin rusak lisannya, itu tanda-tanda penyakit hatinya semakin parah. Puasa mendidik untuk itu, mengendalikan lisan. Yang biasanya ada pada apa? Mengendalikan hati, mata, telinga, semuanya. Salisan, ketiga, wa dalilul haji. Kata Imam Muhammad At-Tamimi, dan dalil tentang wajibnya haji. Dalil tentang haji itu ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah ada hak atas manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan hamba, tidak membutuhkan alam. Tapi yang membutuhkan alam itu siapa ya kawan? Yang membutuhkan Allah itu siapa? Hamba itu sendiri. Ai dalilu wujubihi, yaitu dalil tentang wajibnya haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah ada hak atas manusia berhaji ke Baitullah. Berarti haji hukumnya apa ya kawan? Fardun wajib. Alal kifayah atau alal ain? Alal ain liman istata, tapi bagi mereka yang punya apa? Kesanggupan. Ini nasihat ikhwan, haji itu rukun Islam yang kelima yang tiap-tiap kita sudah memiliki cita-cita. Jangan sampai kita nggak punya keinginan berhaji. Jangan sampai. Minimal kita punya keinginan, niat yang baik untuk bisa berhaji. Karena niat yang baik itu akan menyampaikan apa yang kita inginkan, insya Allah. Kalau tidak, maka Nabi mengatakan, wa yub'atsu yaumal qiyamati 'ala niyatihim. Mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai apa yang ada di atas niat mereka. Mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Yang penting kita tahu niat berhaji. Tapi niat toh perlu dibuktikan dengan apa? Tidak dibuktikan dengan usaha ya percuma. Ya dibuktikanlah, nabung. Nabung ya kawan. Kenapa tidak? Antum punya gaji 1 juta, sisihkan 100.000 tiap bulan. Terkumpul 1 tahun berapa? 1.200.000. Antum mungkin berpikir, mungkin ini sampai. Allah itu melihat usaha kita. Oke? Berapa banyak manusia sudah berusaha, dia mengira bahwa dia tidak akan sampai, Allah menyampaikannya. Saya teringat dengan seorang yang berasal dari Buton, suami istri yang sudah tua renta. Suami ini menyimpan uangnya di bambu. Pohon bambu itu dilobangi, dimasukkan ke sana uangnya. 20.000, 20.000. Masya Allah. Akhirnya dia berangkat haji tahun ini bersama dengan istrinya. Apa kita nggak malu sama orang kayak begini? 20.000 di bambu disimpan. Tiap dia dapat rezeki 20.000, 10.000, 20.000, naik haji bersama dengan istrinya. Siapa yang mengantarkannya? Siapa yang mengendakinya? Allah. Usaha dulu. Masa kita bisa nyicil motor, nggak bisa nyicil untuk haji? Sahih? Antum ada yang punya 2 buah motor? Ada nggak yang punya motor 2? Tapi belum haji? Gak apa-apa ya kawan, jujur aja. Gak apa-apa, gak perlu malu. Ada gak? Jual motor antum. Malu antum sama Allah. Kalau seandainya antum belum haji tapi bisa naik motor ke sana ke sini, malu sama Allah. Karena punya motor gak wajib. Ganti sepeda ontel, gak apa-apa. Ganti sepeda ontel. Jual 2 motor antum. 1 motor antum 14 juta kali 2 sudah berapa? 28 juta.
Tinggal nunggu 2 tahun lagi antum lengkapi. 40 juta insya Allah antum dimudahkan oleh Allah. Berangkat insya Allah. Nanti kalau sudah sampai di Baitullah antum minta sama Allah. Antum keluarkan itu karena mencari ridho Allah. Gak mungkin orang miskin karena melaksanakan ibadah apa? Haji. Kalau antum punya pikiran, punya rumah. Wajib gak? Wajib gak punya rumah? Ibu-ibu di belakang protes loh ya. Tidak wajib toh? Tidak. Tapi haji hukumnya apa? Kenapa nggak berpikir kita menabung untuk haji? Kalau nabungnya mikirnya beli tanah, beli rumah. Beli tanah, beli rumah. Apalagi parahnya pingin nikah lagi belum haji. Musibah. Ada yang nikah lagi, pikirannya nikah lagi. Haji juga belum. Cobalah berpikir haji dulu. Nah, antum yang mau ta'adud urungkan dulu niatnya ya. Haji dulu lah. Wajib. Ta'adud hukumnya apa? Kayaknya ada yang jawab tergantung Ustaz ini. Haji. Faham tuh? Yang punya mobil 2 wajib sudah menjual mobilnya. Wajib. Kalau dia belum haji. Yang punya rumah 2 belum haji, malu sama Allah, jual rumahnya. Jual rumahnya nggak apa-apa. Yang punya kebun luas jual separuh untuk naik haji. Karena kebun itu nggak akan menemani kita ke dalam kematian kita. Sahih? Ya? Nah, ini nanti Abu Taufa insyaallah ngumpulin teman-teman yang mau haji ya. Nah, bismillah dikasih semangat. Ya ikhwaya? Faham ya ikhwati? Insyaallah semua punya niat haji toh? Nah, berarti nanti Nasai membuka tabungan apa? Haji. Tinggal dikoordinir, mudah-mudahan bisa berangkat. Setidak-tidaknya apa ya kawan? Umroh dulu lah. Umroh. Bismillah Ustaz, haji kayaknya lama Ustaz. Di Balikpapan ini 28 tahun lagi baru bisa ya kawan. Antum daftar sekarang 28 tahun yang akan datang. Kalau si antum sudah 60 tahun, ya kalau masih hidup gitu ya. Tapi alhamdulillah percayalah, yang penting niat. Niat insyaallah bisa. Haji hukumnya apa ya kawan? Wajib. Doa sama Allah. Kita ini loh terlalu bakhil terhadap diri kita sendiri. Doa itu nggak dipungut biaya. Sahih. Doa itu paling gampang. Kapan saja, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Tapi pernah nggak sih kita di malam hari, ya Allah, aku tahu rukun Islam itu 5, baru 4 yang ada padaku. Aku ingin yang kelima. Tidak ada yang bisa memperjalankan diriku menuju ke rumahmu kecuali Engkau. Tidak ada tempat meminta kecuali Engkau. Tidak ada tempat berkeluh kesah kecuali Engkau. Betapa kerinduanku kepada rumahmu ya Allah. Minta sama Allah, kenapa tidak? Kita ini bakhil banget. Doanya cuma tiap malam, ya Allah zidni zauzatan salihatan marratan wahidatan saniyatan salisan arba'atan. Ya Allah tambah istriku yang kedua, ketiga, keempat. Masa ini saja doanya alhamdulillah. Nanti kalau antum sudah haji, di sofa antum doa, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Minta sama Allah. Begitu ya alhamdulillah. Haji hukumnya wajib. Kata beliau, wa hadhil ayah nazalat fi sanati tasi'ah minal hijrah. Ayat ini turun pada tahun yang berapa? 9 setelah Nabi hijrah. Wa biya kanat faridatul haji walakin Allah azza wa jalla qala man istata'a ilaihi sabila. Tapi lihat agama Islam ini agama yang mudah. Kewajiban haji ini Allah telah tetapkan di tahun yang ke-9 setelah hijrah, akan tetapi Allah tetap mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang ia sanggup menempuh perjalanannya. Fi dalilun ala anna man lam yastati fala haji alaihi. Ini dalil menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak sanggup berhaji maka tidak ada kewajiban haji baginya. Wanita, salah satu perkara yang mesti terpenuhi dianggap sanggup adalah dia memiliki apa? Mahram. Kalau wanita tidak punya mahram, tidak wajib haji. Tenaganya kuat, hartanya banyak, dia nggak wajib haji kalau nggak punya mahram. Fahim tuh mekhwafillah. Maka wanita-wanita sudah memiliki banyak harta dan badannya masih kuat, kalau dia mau haji dia cari mahram dulu. Anak laki-lakinya mahram baginya, pamannya,
ayahnya, kalau suaminya telah meninggal dunia, dengan anaknya bisa, keluarganya yang laki-laki. Adapun yang dilakukan oleh travel haji, saya menasihati diri saya dan kepada teman-teman yang bergerak di travel haji, nasihat yang besar ini Allah. Jangan mencari dunia kemudian kita menghalalkan segala cara. Nabi kita berkata, fa idza talabtum fajmilu fit talabi. Bila engkau mencari rezeki, carilah dengan cara yang jamil. Makna jamil yakni muwafaqatu bi syariatillahi taala, tidak keluar dari syariatnya Allah, cocok dengan syariatnya Allah taala. Jangan terus kemudian ada seorang wanita mau berangkat umroh atau haji tanpa mahram, kita berpikir tentang adanya keuntungan lalu membuat surat apa? Pemahraman. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Enggak boleh. Surat pemahraman ini pembohongan. Bagaimana hajinya mau mabrur kalau dalam hajinya sudah dibarengi dengan sifat apa? Bohong. Waliyahulillah. Enggak boleh. Wanita tanpa mahram tidak boleh. La tusafiril mar'ah yawman aw yawmain illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu safar sehari ataupun 2 hari kecuali bersama dengannya apa? Mahram. Berarti kalau enggak ada mahram enggak boleh. Haji berapa hari ya, kawan? Yang plus paling cepat berapa? 28 hari. Yang reguler di Indonesia berapa? 39 atau 40 hari. Haram hukumnya, enggak boleh. Rombongan satu pesawat Ustaz, perempuan semua, laki-lakinya cuma pilotnya saja. Boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Satu pesawat Ustaz, laki-lakinya cuma pilotnya dan dia keluarganya, maksudnya mahram baginya. Ya boleh kalau mahram. Walaupun laki-lakinya 1, kemudian yang berangkat 100, tapi dia mahram, boleh. Kalau enggak ada mahramnya tidak boleh. Wadihulillah. Ada yang mengatakan itu kan bagi yang belum tua Ustaz. Yang sudah 60 tahun kan enggak apa-apa. Siapa juga yang doyan dengan 60 tahun? Kata siapa? Setan doyan. Jangan dikira bahwa wanita 60 tahun itu enggak ada setan yang suka. Setan suka enggak ya Alhamdulillah? Suka dengan manusia untuk tergelincir dari jalan Allah Azza wa Jalla. Minimal orang yang berangkat tanpa mahram itu akan merepotkan orang lain. Sayang. Nah, makanya nasihat, jangan ibu-ibu kalau misalnya sudah punya kemampuan harta, kemudian belum ada mahramnya, sabar sampai bisa berangkat bersama dengan apa? Mahramnya. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, sampai kepada akhir dari surah Ali Imran ini pada ayat yang ke-97, ia mengatakan fi qauli ta'ala wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, tidak butuh dengan hamba, tidak butuh dengan alam semesta. Dalilun ala anna tarkal haji mimman istata'a ilaihi sabila yakunu kufran. Ini dalil yang sangat gamblang dan jelas. Orang yang meninggalkan ibadah haji bersamaan dia sanggup melaksanakannya, dia keadaannya disebut dengan kufur. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah. Tapi kekufurannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Berarti apa ini? Kufur nikmat. Kalau dia mengingkari dengan keyakinan seyakin-yakinnya, kufur akbar. Kalau dia mengatakan haji enggak penting, enggak perlu haji, kafir dia. Fahimtum ya khafillah? Yani ala qauli jumhur ulama li qauli Abdullah ibn Syakik. Menurut pendapat mayoritas para ulama berdasarkan ucapan Abdullah ibn Syakik, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali taraka kufrun ghairus shalah. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mereka tidak memandang sesuatu yang jika ditinggalkan maka akan kafir pelakunya selain daripada apa? Salat. Eksima kufrun duna kufrin. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Selesai pasal yang ini, kita lanjut pada pasal yang lain, yaitu pada martabah as-saniyah, yaitu iman. Di pertemuan yang akan datang insyaallah kita tanya jawab. Mari ikhwan, kalau ada yang mau bertanya silakan dan boleh di luar materi ini. Tafadhal masykur. Ya. Yang berpuasa, baik umatnya Rasul maupun umatnya selain Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ini fa inna fil jannati baban yusamma bi Rayyan. Di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Rayyan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Yud'as shaimuna yaumal qiyamah. Dipanggil orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat itu. Di situ bukan hanya umatnya Nabi yang berpuasa, umat-umat sebelum Nabi. Jadi tiap-tiap orang yang berpuasa dan mereka adalah orang-orang muslim, kan muslim bukan hanya umatnya Nabi. Umat sebelum Nabi diutus yang bersama dengan para nabi dan rasul, mereka juga muslim. Mereka akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Soal nomor 1. Kemarin yang dikasih PR masih ingat kan? Siapa aja kemarin dikasih PR? Yang suruh menghafal namanya Rasulullah? Siapa saja? Abu Ridho. Hadir nggak Abu Ridho? Hadir Abu Ridho? Gaib. Abu Rafka hadir? Hafal sudah Abu Rafka? Sudah apa belum? Insya Allah. Ya, sebutkan saudaraku. Muhammad ibnu Abdullah. Yang keras ya akhi. Bin Abdul Muthalib. Terus nah bin minggu depan nanti harus ulangi. Minggu depan harus apa? Ulangi. Siapa lagi yang saya tunjuk kemarin? Antum sudah kemarin tuh? Masih hafal ya? Masih hafal? Coba ulang. Bin Ghifar. Terus lupa antum ya akhi. Insyaallah nanti diulang lagi ya. Minggu depan antum mengulangi. Baik, soal pertama, jawab yang bisa menjawab. Baik. Apa makna tauhid ya ikhwan? Apa arti tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Apa arti ibadah ya ikhwan? Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda min qawlin aw fi'lin zahirah wa batinah. Tarjim. Siapa bisa terjemahnya? Apa arti ibadah? Apa arti ibadah? Betul. Baik, ahsanta. Sebuah nama atau penyebutan untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ahsan. Ini makna ibadah. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga kan? Sahih? Baik. Wa minal ibadah dan termasuk bagian daripada ibadah adalah ad-du'a. Ma makna doa? Apa arti doa? Doa artinya apa? Abu Laila. Apa arti doa lah ya Abu Laila? Menyeru, secara bahasa artinya menyeru. Secara syariat apa artinya? Memohon kepada Taib, ahsan. Doa itu ada dua macam. Siapa yang bisa? Doaul ibadah, doaul
masalah. Apa arti doa masalah? Sebelah sini, Ikhwan, diborong semua sama sebelah sini. Sebelah sini, apa arti doa masalah? Apa arti doa masalah? Doa yang terkait dengan permintaan. Kalau antum berkata, ya Allah berikan aku, tolonglah aku, itu namanya doaul masalah. Apa artinya doaul ibadah? Iya, setiap segala macam bentuk amal ibadah dia disebut dengan doa. Jadi dinamakan doaul ibadah itu tiap-tiap amal peribadatan disebut dengan apa? Doa. Artinya apa? Tiap amal itu pasti mengandung doa. Sahih? Salat ada doanya, shaum ada doanya, sedekah juga ada doanya. Jadi setiap ibadah disebut dengan apa? Doa. Fahim tuh? Baik. Soal yang terakhir. Sebutkan nama malaikat yang mengawal turunnya hujan sampai ke bumi. Ya. Malaikat yang mengawal turunnya hujan sampai ke bumi. Mengawal turunnya hujan jatuh kepada tempat yang ditentukan oleh Allah. Siapa? 2. Sebutkan nama malaikat yang meniup sangkakala. Siapa ya kawan? Israfil. 3. Malaikat pencabut nyawa. Siapa ya kawan? Israil atau malaikat maut? Malakul maut. Siapa nama malaikat yang membawa wahyu ya kawan? Jibril alaihi salam. Siapa tadi yang mengawal hujan? Siapa saudaraku? Mikail. Ahsan. Mikail yang mengawal turunnya rezeki kepada setiap hamba. Mikail. Ingat ya kawan ya. Baik, PR-nya buat antum semua. PR buat antum semua minggu depan disebutkan. Insya Allah nggak apa-apa sebisanya. Yang nggak bisa tetap hadir. Jangan terus gara-gara ada PR nggak datang. Jangan datang aja nggak apa-apa. Yang bisa, alhamdulillah. Kalau perlu hadiah, saya siapkan hadiah. Ada buku dzikir dan doa. Nanti saya bisa berikan kepada antum yang bisa menjawab. Insya Allah ya. PR buat antum, PR nomor 1, sebutkan nama-nama anak Rasulullah SAW. Ingat ya, menyebutkan nama anak Rasulullah SAW. 2, menyebutkan nama istri-istrinya Nabi SAW. Hafalkan sudah istrinya Nabi itu? Ada berapa? Nah ini udah khilaf antum 9, 11, gimana antum jawab? PR pokoknya sama antum ya, PR. 3. Sebutkan nama paman Nabi yang masuk Islam. Paman-paman Nabi yang masuk ke dalam agama Islam. 4. Usia Nabi SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan ketika beliau wafat. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi berapa usianya? Ketika wafat berapa usianya? Sudah? 5. Sebutkan nama budak-budaknya Nabi SAW. 4 saja. Sebutkan 4 saja. Karena budaknya Nabi banyak. Sebutkan 4 saja. 6. Sebutkan oleh antum berapa lama Anas bin Malik menjadi pembantunya Nabi. Berapa lama Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi SAW. 7. Sebutkan 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Sudah? 7. 10 orang yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. 8. Kok banyak banget Ustaz? Iya sampai 10. 8. Yang ke-8, sebutkan nama ontanya Nabi SAW. Nama ontanya Nabi, jangan sampai antum nggak tahu ya, harus tahu. Cuma nama ontanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 9. Sebutkan oleh antum
Sebentar ya, akhi. Nah, sebutkan oleh antum makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gampang, Bang. Jangan sampai enggak bisa. Insyaallah mudah. Yang terakhir ikhwati rahimah. Yang terakhir tahun dan tanggal. Maaf. Kapan Nabi atau sebutkan bulannya? Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bersama para sahabat perjanjian Hudaybiyah? Sahabat bersama orang Quraisy perjanjian Hudaybiyah itu di tahun berapa? Gampang toh? Semua berkaitan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Demikian alhamdulillah, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum bisa bagi di share ya. Di share di majelis ilmu gitu, nanti kemudian dibagi-bagi bersama, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.